Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Singh Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari speaker magnet kecil dan juga speaker magnet besar ya teman-teman. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari speaker magnet besar dan magnet kecil? Nah, sebenarnya saya juga sudah pernah membuatkan videonya di video yang sebelumnya. Ini bisa dibilang adalah video lanjutan atau video part 2-nya ya teman-teman, karena di sini saya akan membahas dari segi kekuatan magnet, kemudian efisiensinya, kemudian respon frekuensi, dan juga karakteristik suara dari speaker magnet kecil dan magnet besar ya teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan membahas dari kekuatan magnet. Nah, di sini tentunya memiliki perbedaan ya teman-teman untuk speaker yang memiliki magnet besar dan juga magnet kecil. Nah, untuk kita lihat dari segi kekuatan magnetnya sendiri, untuk speaker yang memiliki magnet yang besar umumnya memiliki kekuatan magnet yang lebih tinggi tentunya ya teman-teman. Kekuatan magnet yang lebih besar dapat memberikan gaya yang lebih kuat pada voice coil, sehingga memungkinkan penggerak konus atau membran speaker dengan lebih besar dan lebih akurat. Hal ini dapat menghasilkan suara yang lebih kuat dan respon yang lebih dinamis. Jadi itulah keuntungan dari speaker yang memiliki diameter besar. Jadi kekuatan medan magnetnya itu juga lebih besar untuk menggerakkan voice coil dan membran, sehingga bisa menghasilkan suara yang lebih baik ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk speaker yang memiliki diameter magnet yang kecil itu memiliki kekuatan magnet yang lebih rendah ya teman-teman. Meskipun demikian, ini tidak selalu berarti kualitas suara yang buruk. Speaker dengan magnet kecil masih dapat menghasilkan suara yang baik dengan respon frekuensi yang baik pada rentan yang ditentukan. Misalkan untuk speaker yang memiliki diameter magnet kecil itu biasanya bisa menghasilkan suara yang lebih baik itu di frekuensi yang lebih tinggi ya teman-teman. Kalau untuk di frekuensi rendahnya mungkin sedikit kurang ya teman-teman untuk speaker yang memiliki diameter magnet kecil seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dari segi efisiensi dari speaker yang memiliki magnet besar dan kecil. Nah, untuk speaker yang memiliki diameter magnet besar cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah ya teman-teman. Hal ini memerlukan lebih banyak daya untuk menghasilkan output suara yang sama dibandingkan dengan loudspeaker dengan magnet kecil. Jadi bisa diartikan, misalkan kalian punya speaker dengan diameter magnet besar, kalian juga harus menggunakan power yang lebih besar tentunya ya teman-teman. Karena biasanya juga kalau untuk speaker yang dibekali dengan diameter yang besar, itu juga dibekali dengan maksimal power yang lebih besar, itu biasanya. Tapi ada juga speaker yang memiliki diameter besar namun memiliki daya yang lebih kecil dengan speaker yang memiliki diameter magnet kecil. Nah, kemudian dari segi efisiensi untuk speaker dengan magnet kecil itu cenderung memiliki efisiensi yang lebih tinggi yang dapat menghasilkan output suara yang lebih besar dengan daya yang lebih sedikit. Nah, jadi untuk efisiensinya itu lebih efisien yang magnet kecil tentunya ya teman-teman. Efisiensi di daya, kemudian juga efisiensi di biaya atau kantong ya teman-teman. Biasanya untuk speaker yang memiliki diameter magnet kecil memang harganya itu lebih murah kalau kita bandingkan dengan yang speaker memiliki diameter besar. Kemudian lanjut ke segi respon frekuensinya. Untuk segi respon frekuensinya, untuk speaker magnet yang besar itu cenderung memberikan respon frekuensi rendah yang lebih baik, yang mampu menghasilkan bass yang lebih dalam dan kuat. Nah, di sini juga terbukti untuk speaker subwoofer legacy ini memang untuk respon frekuensinya itu lebih baik ya teman-teman. Itulah kenapa alasannya untuk speaker subwoofer atau low itu biasanya dibekali dengan magnet yang besar, karena untuk magnet itu berpengaruh juga untuk respon frekuensinya tentunya. Nah, kemudian untuk speaker dengan magnet kecil itu cenderung memberikan respon frekuensi yang frekuensi tinggi yang lebih baik ya teman-teman, yang dapat menghasilkan suara yang lebih jelas dan detail pada frekuensi tinggi. Nah, untuk speaker curve ini adalah karakternya woofer. Memang untuk
Curve ini masih bisa menghasilkan mid dan juga high. Sedangkan untuk legacy ini adalah subwoofer. Tentunya untuk di frekuensi mid itu sudah mendem ya teman-teman, mendem dan sudah nggak bisa lantang karena karakternya subwoofer. Sedangkan untuk curve ini masih bisa menghasilkan sampai treble dan juga midnya masih lantang ya teman-teman. Nah, setelah membahas respon frekuensi, yang terakhir kita akan membahas karakteristik dari speaker yang memiliki magnet besar dan kecil. Nah, untuk karakteristik suara dari speaker yang magnet besar itu cenderung menghasilkan suara yang lebih kuat, lebih penuh, dan lebih mampu menghasilkan output suara pada frekuensi rendah. Ini akan mampu menggerakkan konus atau membran speaker dengan lebih banyak energi, menghasilkan bass yang lebih kuat dan lebih nendang. Nah, tadi saya juga sudah bilang memang kalau untuk speaker dengan diameter magnet yang besar itu lebih kuat untuk menggerakkan voice coil, kemudian konus dan juga membran. Otomatis juga suara yang dihasilkan itu lebih keras. Kalau untuk bass juga lebih nendang. Nah, sedangkan untuk speaker dengan diameter magnet kecil itu cenderung menghasilkan suara yang lebih ringan dan lebih akurat pada frekuensi tinggi. Hal ini dapat memberikan respon yang lebih baik pada detail audio dan suara yang lebih jernih pada frekuensi tinggi ya teman-teman. Tadi saya juga sudah membahas dari segi kekuatan ya tentunya. Memang untuk speaker berdiameter magnet kecil seperti ini lebih akurat di frekuensi tinggi, misalkan middle atau high, ataupun juga low. Ya tergantung juga ke karakter speakernya ya teman-teman. Nah itulah ya teman-teman ya bahasan kelebihan dan kekurangan dari speaker magnet besar dan juga speaker diameter magnet kecil, yang kita lihat dari kekuatan magnet, kemudian efisiensi, respon frekuensi, dan karakteristik suara. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah wawasan kalian dalam dunia audio. Bagi kalian para suhu ataupun senior, bisa kalian koreksi aja ya teman-teman, ataupun juga menambahkan di kolom komentar. Silahkan bagi kalian yang lebih tahu bisa sharing ilmunya, agar di sini kita yang masih pemula bisa lebih tahu dan bisa lebih mengerti lagi ya tentunya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.